And she knows that I gotta be trusted. She's ready love. But the lights are lasting. She's ready love. And she knows that I gotta be trusted. She's ready love. Bek Persib Bandung jadi pemain grade A paling top yang perkuat negara beranking FIFA tertinggi. Sejumlah pemain asing grade bermain di Super League 2025 per 2026. Bahkan beberapa pemain tersebut masih membela timnas mereka masing-masing. Mereka diantaranya adalah Galih Freitas, bintang Persebaya Surabaya yang masih aktif memperkuat timnas Timor Leste. Kemudian Cornelius Stuart, striker Semen Padang yang memperkuat St. Vincent dan Grenadines, serta Abdallah Sudi, pemain timnas Burundi yang memperkuat Persijap Jepara. Dari sejumlah pemain asing grade A, hanya ada 3 pemain asing yang memperkuat timnas dengan ranking FIFA tertinggi. Urutan pertama ditempati oleh Frans Putros, bek timnas Irak milik Persib Bandung. Frans Putros bersama timnas Irak berada di peringkat 58 FIFA. Ia dan rekan-rekannya akan bertemu dengan timnas Indonesia di babak putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 kelak. Frans Putros telah mengemas 28 laga bagi timnas Irak sejak mencatatkan debut pada tanggal 4 Agustus tahun 2018 silam. Dari 28 pertandingan tersebut, Frans Putros tak mengemas satupun gol atau assist. Persib Bandung mendatangkan Frans Putros dengan status bebas transfer pada tanggal 15 Juli tahun 2025 dan diikat kontrak hingga tanggal 30 Juni tahun 2026. Kehadiran Frans Putros diprediksi akan membuat lini belakang Persib Bandung menjadi kokoh dan kuat. Musim 2025 per 2026 akan menjadi musim perdana Frans Putros bermain di Liga Indonesia. Urutan kedua adalah Yuran Fernandes, pemain timnas Tanjung Verde milik PSM Makassar. Sepak terjang Yuran Fernandes di kompetisi Liga Indonesia tak perlu diragukan. Sejak didatangkan PSM Makassar pada tanggal 4 Juni tahun 2022 silam, Yuran Fernandes dikenal sebagai bek tangguh dan disegani pemain-pemain Liga 1. Ia berhasil menghantarkan PSM Makassar menjuarai Liga 1 pada musim 2022 per 2023. Lantas, bagaimana dengan ranking negara milik Yuran Fernandes dan statistiknya di Tanjung Verde? Tanjung Verde saat ini berada di peringkat 73 FIFA. Bek berpostur 198 cm tersebut baru mengemas 1 laga bagi Tanjung Verde sejak dipanggil tanggal 25 Mei tahun 2025. Urutan ketiga ditempati Cadu Monteiro, pemain PSBS Biak. Sama seperti Frans Putros, musim 2025 per 2026 menjadi musim perdana Cadu Monteiro bermain di Liga Indonesia. Cadu Monteiro dipastikan berseragam PSBS Biak pada musim 2025 per 2026. Kehadirannya dipastikan membuat gawang PSBS Biak menjadi kokosan, sulit dijebol pemain lawan. Sebelumnya, Cadu Monteiro bermain bagi klub Angola, Sagrada. Cadu Monteiro sudah mengemas 3 laga bagi timnas Angola sejak debut pada tanggal 7 September tahun 2021. Kiper berusia 30 tahun tersebut mengemas 1 clean sheet dan kemasukan 1 gol dalam 3 laga bagi timnas Angola. Sementara itu, timnas Angola saat ini berada di peringkat 85 FIFA. Regulasi pemain asing Super League, Ferry Paulus, 7 main, 9 di DSP. Saran PSSI perihal regulasi pemain asing di Super League diterima oleh operator kompetisi E-League, yang dulu dikenal dengan PT Liga Indonesia Baru, LIB. Demikian disampaikan Direktur Utama E-League Ferry Paulus, saat ditemui di Media Center Kemenpora, Senin, tanggal 28 Juli tahun 2025. Ya,
Jadi per musim depan ini regulasi pemain asing kita 7 yang main, 9 yang ada di DSP, daftar susunan pemain, 11 yang boleh didaftarkan, kata Ferry. Sebelumnya I-League membuat keputusan yang mengizinkan klub untuk mengontrak 11 pemain asing. Dari 11 pemain asing itu, 8 diantaranya bisa ditampilkan dalam laga. Peningkatan kuota pemain asing ini sempat mendapat banyak sorotan. Ada anggapan bahwa kebijakan itu akan semakin menyulitkan pemain lokal untuk bersaing dan unjuk gigi dalam kompetisi dalam negeri. Dengan Super League kini akhirnya membatasi maksimal 7 pemain yang bisa tampil dalam laga Super League, Ferry Paulus menyebut penerapan itu paling ideal dibandingkan kuota 8 pemain asing sebelumnya. Kemarin memang bisa dibilang itu kan keinginan klub lah ya. Tapi kami semua juga sepakat bahwa kebutuhan tim nasional adalah menjadi sesuatu yang sangat penting untuk bisa kami realisasikan, ujarnya. Oleh karena itu, ini bukan kemunduran, tapi kami tentunya ikut apa yang menjadi kebijakan dari PSSI, dia menambahkan. Ferry Paulus juga memastikan klub-klub Super League sudah menerima keputusan tersebut. Harus terimalah karena regulasinya kan ada di PSSI, dia menegaskan. Petinggi Western Sydney Wanderers puji Persib, salah satu klub terbesar Asia, status di Indonesia sangat besar. Klub Australia, Western Sydney Wanderers FC mengkonfirmasi pertandingan persahabatan melawan Persib. Pertandingan antara Western Sydney Wanderers akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 2 Agustus tahun 2025. Bagi Western Sydney Wanderers FC, pertandingan melawan Persib menjadi bagian dari pemusatan latihan singkat di Indonesia. Ini juga merupakan kelanjutan dari hubungan Western Sydney Wanderers dengan Asia. Western Sydney Wanderers sempat dinobatkan menjadi juara Asia pada 2024. Pertandingan melawan Persib juga dinilai memberikan kesempatan menarik bagi pemain untuk merasakan sepak bola di kawasan Asia untuk menghadapi musim 2025-2026. CEO, Chief Executive Officer, Western Sydney Wanderers, Scott Hudson mengaku bangga dengan keberadaan klubnya di Asia Pasifik. Kami sangat bangga dengan posisi kami di komunitas Asia Pasifik, kata Hudson, dikutip dari website klub. Kembali ke Asia Tenggara bukan hanya sebuah penghormatan bagi sejarah kami, tetapi juga kesempatan untuk menciptakan hubungan baru dan menantang diri kami sendiri melawan klub papan atas di lingkungan sepak bola yang unik, ujarnya. Hudson memuji Persib adalah salah satu klub besar di Asia dan menyebut Persib memiliki reputasi besar di Indonesia. Persib Bandung adalah salah satu klub terbesar di Asia, kata Hudson. Basis penggemar mereka sangat besar dan status mereka di Indonesia sangat besar. Jadi ini akan menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi para pemain dan staf kami. Sebagai klub dengan ambisi global, penting bagi kami untuk terus membina koneksi internasional, baik di dalam maupun di luar lapangan. Pertandingan ini merupakan langkah fantastis ke arah itu dan kami berterima kasih kepada Persib Bandung atas undangannya, ujarnya. Western Sydney Wanderers di A-League musim 2024-2025 finish di posisi 4 klasemen. Klub yang berdiri pada 2012 itu sudah mencatatkan sejumlah prestasi. Prestasi yang paling membanggakan ialah menjuarai AFC Champions League musim 2014. Pertandingan persahabatan ini adalah agenda Persib menyambut Super League 2025-2026. Persib juga akan melakukan launching tim dan jersey dalam rangkaian acara pertandingan di atas. Tim besutan Bojan Hodak itu selain akan menjalani Super League juga akan menghadapi AFC Champions League 2. Laga pertama Persib di Super League melawan Semen Padang pada tanggal 9 Agustus tahun 2025. Kemudian Persib menghadapi wakil Filipina Manila Tiger di babak penyisihan AFC Champions League 2 pada tanggal 13 Agustus tahun 2025. Persib Bandung gelar laga pemanasan elit, Bojan Hodak pastikan tim siap tempur. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak,
menyambut dengan antusias pertandingan persahabatan melawan Western Sydney Wanderers FC. Klub dari Australia yang pernah meraih gelar Liga Champions Asia pada tahun 2014 ini akan menjadi lawan uji untuk Persib pada hari Sabtu, tanggal 2 Agustus tahun 2025, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Kota Bandung. Menurut Hodak, pertandingan ini sangat penting untuk menilai sejauh mana kesiapan tim menjelang dimulainya Liga Super Indonesia 2025/2026. Ia menganggap Western Sydney sebagai lawan yang kuat dan berisiko. Pertandingan ini akan memberikan tantangan yang baik sebelum liga dimulai. Hal ini akan memberikan gambaran mengenai perkembangan tim dan aspek mana saja yang masih perlu perbaikan, jelas pelatih asal Kroasia tersebut. Pertandingan ini juga merupakan bagian dari agenda besar Persib, yaitu peluncuran tim dan jersey baru untuk musim ini. Menurut Hodak, momen ini lebih dari sekadar tampilan luar, tetapi juga berkaitan dengan kesiapan internal tim untuk menghadapi musim yang panjang. Meskipun ini bukan pengalaman pertama bagi Persib bertanding melawan klub asing, sebelumnya mereka telah melakukan laga uji coba melawan Ratchaburi dan Polistero selama pemusatan latihan di Thailand. Pertandingan melawan Western Sydney dipandang memiliki nilai yang lebih signifikan. Hodak berharap para pemainnya dapat tampil optimal dan menunjukkan kemajuan positif dari hasil latihan intensif yang dilakukan selama pramusim. Coach Bojan Hodak puas hasil pemusatan latihan Persib di Thailand. Pelatih Persib Bojan Hodak puas dengan pencapaian TC atau pemusatan latihan di Thailand. Giat digelar sebagai persiapan menuju Super League 2025/2026 dan AFC Champions League 2, ACL 2. Pelatih asal Kroasia juga mengatakan, TC dilakukan bukan cuma untuk fisik dan taktik, tapi juga membangun chemistry skuad yang dihuni banyak pemain baru. Mantan pelatih PSM Makassar juga mengatakan saat ini para pemain juga mulai saling memahami. Ya, ini bagus, kami bersama selama 9 atau 10 hari. Saya rasa para pemain kini mulai saling mengenal lebih baik. Suasana di ruang ganti juga baik bagi mereka, ujar Bojan Hodak, Minggu tanggal 27 Juli tahun 2025. Pelatih berusia 54 tahun tersebut mengaku bahwa 3 pertandingan yang dijalani selama TC di Thailand menjadi bekal bagus buat tim. Pasalnya, kekompakan para pemain semakin terjalin dengan apik. Namun demikian, Coach Bojan tak menampik kalau masih ada beberapa miskomunikasi yang terjadi, terutama karena banyaknya pemain baru di tim. Seperti diketahui, Persib telah mendatangkan 9 pemain asing baru, dan ada beberapa pemain lainnya yang juga anyar seperti Sadil Ramdhani hingga Alveandra Dewangga. Kami menjalani 3 pertandingan yang bagus, dan saya rasa secara perlahan kami mulai menyatu. Tentu saja, kami memiliki banyak pemain baru, jadi masih ada beberapa kesalahpahaman, katanya. Namun saya yakin, seiring waktu hingga liga dimulai, semuanya akan semakin membaik, tambahnya. Coach Bojan memang puas dengan TC di Thailand, meski ada sedikit penyesalan soal cedera yang dialami satu pemain, yakni Zulkifli Lukmansyah. Ya, ini merupakan perjalanan yang sangat bagus. Saya hanya berharap tidak ada cedera serius, kecuali Zul, ungkap Bojan Hodak. Setelah kembali dari Thailand, Persib akan melakoni laga uji coba melawan tim kuat asal Australia, Western Sydney Wanderers FC. Persib dijadwalkan akan menghadapi Western Sydney Wanderers FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada tanggal 2 Agustus tahun 2025. Ini merupakan pertandingan uji coba sekaligus peluncuran resmi tim untuk mengarungi musim baru. Ini merupakan rangkaian acara bertajuk Pesta Biru yang digelar Persib, sehingga Ti akan menjalani uji coba sebelum menghadapi Super League. Coach Bojan Hodak akan memanfaatkan uji coba untuk ujian nyata para pemainnya yang sudah semakin kompak ini. Pasalnya, ini bisa menjadi ajang uji coba buat tim sebelum resmi menghadapi Super League dan ACL 2 2025/2026.
Saya harap selanjutnya kami bisa benar-benar siap untuk pertandingan tanggal 2 Agustus. Kami akan menghadapi tim yang sangat kuat. Salah satu tim terbaik di Australia yang kabarnya akan bermain di Liga Champions Elite, tutur Hodak. Jadi ini akan menjadi ujian yang baik bagi kami sebelum liga dimulai, pungkasnya. 10 hari jelang Super League, kondisi fisik pemain Persib sudah 90%. 10 hari menjelang pertandingan perdana di Super League 2025/2026 saat menjamu Semen Padang, kondisi fisik para pemain Persib sudah mencapai hampir 90%. Dengan sisa waktu yang ada, pelatih fisik Persib Miro Patrick optimistis kondisi pemain bisa berada di level mendekati 100%. Dia menuturkan, selama mengikuti pemusatan latihan, salah satu program yang harus dijalani para pemain adalah peningkatan kondisi fisik. Miro mengaku 10 hari berada di Thailand, para pemain bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Jajaran pelatih Persib melakukan pemantauan yang ketat. Selain itu, semua pemain yang ikut di pemusatan latihan diberikan program yang tepat untuk menunjang kesiapan menghadapi Super League dan Playoff Asia Champions League 2. Pelatih asal Kroasia itu mengatakan, dibandingkan sebelum pemusatan latihan, kini kondisi fisik para pemain bisa lebih stabil. Hal tersebut bisa dilihat dari hasil 3 kali pertandingan uji coba SEA Thailand. Selama 3 pekan terakhir ini, pemain berlatih dengan intensitas tinggi. Selama berada di Thailand, kami sudah banyak masuk dalam program berlatih taktik dan bagaimana membangun kekompakan di dalam tim, kata Miro. Kemarin, sebelumnya pemain diberikan waktu rehat selama 2 hari sebelum Mark Klok dan kawan-kawan menjalani latihan kembali yang rencananya akan dilakukan di Stadion Jabar, Jalan Pacuan Kuda, Selasa ini. Melihat pencapaian yang telah diraih para pemain Persib, Miro optimistis para pemain sudah sangat siap untuk menjalani pertandingan di Super League dan ACL 2. Dia melihat baik pemain lama maupun pemain baru, semuanya bisa menjaga kondisi fisiknya dengan baik. Persib akan menjalani debutnya di Super League 2025/2026 melawan Semen Padang, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, tanggal 9 Agustus tahun 2025 pukul 15.30. Setelah itu, kurang dari sepekan akan menghadapi Manila Tiger pada pertandingan playoff AFC Champions League 2025/26, tanggal 13 Agustus tahun 2025. Pelatih fisik Persib sebut pemusatan latihan di Thailand berjalan sesuai rencana. Pelatih fisik Persib Bandung, Miro Patrick, memberikan penilaian positif terhadap hasil pemusatan latihan timnya di Thailand. Program yang berlangsung sebagai bagian dari persiapan menghadapi musim kompetisi 2025/2026 itu dinilai berjalan sesuai rencana dan telah memberikan dampak signifikan terhadap kesiapan fisik serta taktik para pemain. Menurut pelatih asal Kroasia tersebut, intensitas latihan selama 3 pekan terakhir tergolong tinggi. Ia menjelaskan bahwa selama di Thailand, para pemain tidak hanya fokus pada peningkatan kondisi fisik, tetapi juga diarahkan untuk mengasah pemahaman taktik dan membangun kekompakan di dalam tim. Selama 3 pekan terakhir ini, para pemain berlatih dengan intensitas tinggi. Di Thailand, kami sudah banyak memasukkan elemen latihan taktik dan bagaimana membangun chemistry antar pemain, ujar Patrick dalam keterangannya. Pertandingan ini akan menjadi langkah awal Maung Bandung dalam mengejar target prestasi di kompetisi domestik. Tak hanya itu, tantangan lebih besar juga sudah menanti di level Asia. Hanya 4 hari berselang, Persib dijadwalkan menjalani laga playoff AFC Champions League 2 melawan klub asal Filipina, Manila Tiger, pada tanggal 13 Agustus tahun 2025. Laga tersebut akan menentukan langkah Persib di kancah regional dan menjadi tolak ukur sejauh mana kesiapan tim usai pemusatan latihan. Patrick mengaku optimistis melihat perkembangan pemain selama pemusatan latihan. Ia percaya bahwa kombinasi antara peningkatan fisik, pemahaman taktik, dan kekompakan yang dibangun selama di Thailand akan menjadi bekal penting saat menghadapi jadwal kompetisi yang padat.
Persib kini memasuki tahap akhir persiapan, termasuk rencana uji coba melawan tim asal Australia, Western Sydney Wanderers. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada tanggal 2 Agustus tahun 2025 ini akan menjadi kesempatan terakhir bagi tim pelatih mengevaluasi kesiapan skuad sebelum turun di laga kompetitif. Kompak dan siap tempur, ini hasil TC Persib di Thailand menurut Bojan Hodak. Skuad Persib Bandung telah kembali ke tanah air pada Minggu, tanggal 27 Juli tahun 2025, setelah menuntaskan pemusatan latihan atau training camp, TC, di Thailand. Tim dijadwalkan langsung kembali berlatih mulai esok hari sebagai persiapan menghadapi laga perdana Indonesia Super League, Liga 1, 2025/26 menghadapi Semen Padang FC pada Sabtu, tanggal 9 Agustus tahun 2025. Selama 10 hari TC di negeri Gajah Putih, Mark Klok dan kolega tak hanya sekadar latihan, mereka juga menjajal kekuatan 3 tim lokal Thailand, Kasem Bundit University, Ratchaburi FC, dan Police Tero FC. Pelatih Persib Bojan Hodak mengaku puas dengan hasil yang diraih timnya selama menjalani TC. Indikator kepuasannya ialah kesulitan dan kekompakan antar pemain yang sudah terbangun. Komunikasi yang terbangun antar pemain, menurut Hodak, bukan hanya lewat pertandingan dan latihan. Kegiatan ringan, seperti makan malam bersama, juga berperan dalam menciptakan suasana kekeluargaan dalam tim. Ini bagus. Kami memiliki waktu 10 hari untuk bersama-sama dan saya rasa pemain kini sudah saling mengenal satu sama lain dengan baik. Ini akan bagus untuk situasi di ruang ganti, kata Hodak, Senin, tanggal 28 Juli tahun 2025. Menurut Hodak, TC ini juga membantu 12 pemain baru untuk beradaptasi. Rekrutan anyar ini harus segera menyatu dengan tim mengingat laga perdana Indonesia Super League akan dimulai pekan depan. Kami memainkan 3 pertandingan yang bagus dan saya rasa perlahan kami bisa lebih menyatu. Tentu kami memiliki banyak pemain baru yang masih ada kesalahpahaman, tetapi perlahan ketika liga dimulai, akan menjadi lebih baik, terangnya. Juru taktik asal Kroasia itu mengungkapkan tidak ada pemain yang mendapatkan cedera serius dalam sesi TC di Thailand itu. Ini perjalanan yang bagus, tidak ada pemain yang mendapat cedera serius kecuali Zulkifli Lukmansyah. Tetapi saya rasa dia sudah siap untuk laga pertama atau kedua di bulan Agustus, tutur dia. Sebelum laga perdana Super League, Persib dijadwalkan melakoni pertandingan persahabatan melawan Western Sydney Wanderers FC. Pada agenda launching tim di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Sabtu, tanggal 2 Agustus tahun 2025. Kami juga akan menghadapi tim dari Australia yang bermain di AFC Champions League Elite. Ini akan menjadi ujian yang bagus sebelum liga dimulai, tandas pelatih yang memberikan 2 gelar juara bagi Persib itu. Kata Bojan Hodak soal Persib lawan klub legenda Chelsea sebelum Super League 2025/2026. Persib Bandung akan melawan klub yang diperkuat oleh legenda Chelsea Juan Mata, sebelum kick-off Super League, dulunya Liga 1. Juan Mata saat ini memperkuat klub Australia, Western Sydney Wanderers FC. Persib dijadwalkan melawan Western Sydney Wanderers FC dalam laga uji coba di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Sabtu, tanggal 2 Agustus tahun 2025. Pertandingan ini juga sekaligus dalam agenda launching tim dan jersey Persib untuk Super League 2025/2026. Ini juga menjadi uji coba terakhir menjelang kick-off kompetisi. Persib akan melawan Semen Padang pada laga pertama mereka di Super League 2025/2026 pada tanggal 9 Agustus tahun 2025. Pelatih Persib Bojan Hodak menilai laga melawan Western Sydney Wanderers bermanfaat untuk Persib untuk liga. Apalagi Persib juga akan bermain di AFC Champions League 2.
Kami juga akan bermain melawan tim dari Australia yang bermain di AFC Champions League Elite dan ini akan bagus untuk sebelum liga karena menjadi ujian yang berat, kata Bojan Hodak, dilansir dari laman liga. Sementara itu, skuad Persib baru diistirahatkan setelah pemusatan latihan di Bangkok, Thailand. Persib berada di Thailand selama 10 hari. Bojan Hodak mengungkapkan kondisi skuadnya usai dari Thailand. Pelatih asal Kroasia Iu menjelaskan pemainnya dalam kondisi baik, kecuali Zulkifli Lukmansyah. Ya, ini perjalanan TC yang bagus, tidak ada pemain yang mendapat cedera serius kecuali Zulkifli Lukmansyah, kata Bojan Hodak. Tapi saya rasa dia sudah siap untuk laga pertama atau kedua di bulan Agustus, ujarnya. Jelang liga bergulir, Persib Bandung dan Malut United paling aktif di bursa transfer. Kurang dari 2 pekan jelang bergulirnya BRI Super League musim 2025/2026, atmosfer persaingan antar klub mulai terasa memanas. Klub-klub peserta Liga Kasta tertinggi di tanah air sibuk memoles kekuatan dengan mendatangkan pemain asing berkualitas sebagai bagian dari strategi menghadapi perubahan regulasi baru. Musim ini, setiap klub diizinkan mendaftarkan hingga 11 pemain asing, dengan maksimal 8 pemain boleh masuk ke dalam daftar susunan pemain, DSP, setiap pertandingan. Hal ini memicu pergerakan agresif sejumlah klub besar di bursa transfer, termasuk Persib Bandung, Bali United, Dewa United, Persebaya Surabaya, dan Malut United. Persib Bandung menjadi salah satu tim yang paling mencuri perhatian setelah melakukan perombakan total terhadap jajaran pemain asingnya, tidak satu pun legiun asing dari musim lalu yang dipertahankan. Sebagai gantinya, Maung Bandung mendatangkan 9 pemain asing baru, mayoritas berasal dari Brasil, di bawah mistar gawang kini berdiri Adam Perzibek, ex-timnas U19 dan U21 Wales. Lini belakang akan diperkuat Patricio Matricardi dan Julio Cesar, ditambah Franz Putros yang punya kemampuan serba bisa. Di lini tengah ada Luciano Goicoechea, Berginho, dan William Marsilio. Sedangkan lini depan Persib dipercayakan kepada duet Brasil, William Barros dan Ramon Tang. Berbeda dari Persib, Bali United tampil lebih sederhana dengan hanya memanfaatkan 7 pemain asing. Tim asuhan Johnny Jansen itu kini kental dengan nuansa Belanda, seiring kedatangan beberapa pemain dari negeri kincir angin. Kiper baru mereka, Mike Hoopmajer, direkrut dari PEC Zwolle. Di pertahanan hadir Joao Ferrari, sedangkan lini tengah dihuni Brandon Wilson dan tim receiver, Timen Gopel dan Mirza Mustafik memperkuat sisi serang, dengan Boris Kopitovic dipercaya sebagai ujung tombak. Dewa United juga tidak mau kalah dalam perburuan pemain asing. Sonny Stevens tetap menjadi andalan di bawah mistar, sementara duet bek baru Nick Kuiper dan Cassius Skate memberi harapan di sektor pertahanan. Lini tengah Dewa United tetap dihuni trio Alexis Mesidoro, Thais Marukawa, dan Hugo Jaja Gomez. Di lini depan, kombinasi Alex Martins dan pemain anyar Privat Barga diharapkan bisa menjadi senjata tajam tim asuhan Jan Olde Rickering. Sementara itu, Persebaya Surabaya tampil percaya diri dengan 8 pemain asing yang mayoritas berasal dari kawasan Eropa Timur. Duet bek asal Makedonia Utara, Dime Dimov dan Risto Mitrevski, menjadi tembok pertahanan baru Bajul Ijo. Lini tengah diperkuat Milos Rajkovic, Francisco Rivera, Bruno Moreira, dan Galih Freitas. Untuk urusan mencetak gol, mereka mengandalkan duet Dejan Tumbas dan Mihalo Perovic. Ambisi besar juga ditunjukkan Malut United, yang begitu aktif di bursa transfer. Klub asal Ternate ini sukses mendatangkan sejumlah pemain top, termasuk 4 ex-Persib, Tyrone Del Pino, Ciro Alves, Gustavo Franca, dan David da Silva. Mereka juga merekrut nama-nama lokal seperti Septian David Maulana, serta 2 ex-PSS Sleman, Alan Bernardon dan Vico Duarte. Dengan materi skuad seperti ini, Malut United diyakini bisa bersaing di jalur juara dan memperbaiki posisi mereka dari musim sebelumnya.